dari kebutuhan yang diperlukan itu, maka kami berusaha menyediakan atau mensupport apa yang dibutuhkan itu. Atau kita menawarkan bila kita mau melakukan sesuatu, apakah ini juga dibutuhkan di area atau daerah tersebut. Begitu. Dulu mulai kecil dari keluarga memang kita sering melakukan atau mengadakan kegiatan untuk charity. Dan saya senang sekali saya bisa enjoy dengan teman-teman melakukan kegiatan humanity. Jadi Rotary juga tidak memandang agama, suku, ras, kita equal. Ada istilah kita DEI, diversity, equity, inclusion. Jadi kesetaraan seperti di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sih menanam sayuran, pohon dan apa manfaatnya, mungkin begitu. Halo Tribuner dan pembaca harian Surya, berjumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto di podcast harian Pagi Surya Tribun Jatim Network. Bersama saya kali ini ada Pak Romi Junardi. Beliau adalah District Governor Rotary Internasional Distrik 3420 Indonesia untuk periode 2023-2024. Halo Pak, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Selamat sore. Nah, Pak Romi ini adalah kemarin terpilih sebagai District Governor Rotary Internasional di Distrik 3420 atau di Indonesia Timur lah, katakan seperti itu Pak Romi ya. Betul. Nah, banyak sekali sih program-program dari Rotary ini. Namun untuk lebih awalnya lebih dulu, saya ingin tahu sih Rotary itu seperti apa sih Pak sekarang ini? Karena kemarin kan banyak berkegiatan sosial. Kemudian kemarin ada pandemi, apakah itu juga berjalan atau berhenti atau seperti apa Pak? Mungkin Pak Romi Junardi ini bisa sedikit menjelaskan Pak. Ya, terima kasih Mas Wid. Jadi Rotary ini adalah service organization terbesar yang ada di dunia. Jadi terdiri dari 35.000 Rotary Club tersebar di dunia dan totalnya kurang lebih 1,4 juta members. Dan di Indonesia sudah lama sekali Rotary berkegiatan di kemanusiaan di Indonesia. Dan kita selalu fokus pada 7 area fokus. Dan itu juga kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, supaya apa yang kita kerjakan ini bisa saling support dengan inline dengan pemerintah. Artinya apa yang dilakukan dari Rotary seluruh kegiatannya mungkin juga dilakukan pemerintah atau sebaliknya ya, Rotary mendukung juga kegiatan pemerintah. Nah, apakah untuk Rotary ini Pak melulu pada kegiatan sosial atau kegiatan apa saja sih Pak? Jadi begini, Rotary selalu, kami sebagai Rotarian, saya sebagai Rotarian, ada istilahnya assessment. Assessment itu bagaimana kita ke suatu daerah melihat kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah tersebut, apa yang diperlukan oleh kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu dibutuhkan, dan informasi itu biasanya dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri. Dari kebutuhan yang diperlukan itu, maka kami berusaha menyediakan atau mensupport apa yang dibutuhkan itu. Atau kita menawarkan bila kita mau melakukan sesuatu, apakah ini juga dibutuhkan di area atau daerah tersebut, begitu, oleh masyarakat sekitar. Itu berarti usulan kegiatan itu bisa berasal dari mana saja Pak ya? Dari pemerintahan atau dari anggota-anggota teman-teman Rotary sendiri Pak? Atau masyarakat luas boleh untuk menginformasikan sebuah, aku butuh ini seperti ini gitu Pak? Betul. Jadi siapapun bisa, dan tentunya kita punya tim untuk assessment itu. Jadi research untuk suatu daerah, misalkan kita diinfo, di sini ada stunting, di sini butuh untuk literasi atau untuk environment, kita akan inspect, kita akan ke daerah tersebut dan mendata.
dari data tersebut kami akan membawa diskusi dengan teman-teman Rotary lainnya, sehingga kita bersama-sama untuk membantu daerah tersebut. Pak Romi, kalau melihat susunan atau hierarkis dari Rotary, District Governor Rotary ini apakah posisi yang tertinggi gitu Pak? Atau ini ada lagi nanti jenjang yang lain gitu? Baik, jadi di suatu distrik, jadi seperti di Indonesia ada 2 distrik, yang dulunya 1 distrik karena 1 distrik pasti ada 1 DG, District Governor. Nah, di Indonesia terbagi menjadi 2 karena semakin besar maka dibagi 2. Masing-masing distrik mempunyai District Governor sendiri. Dan District Governor itu adalah tertinggi di area distriknya. Di wilayah, kalau di Pak Romi 3420 ya? Ya, misalkan di area 3420 ini ada sekitar 62 klub. 62 klub, Rotary Club itu mempunyai presiden. Jadi yang ketua dari pemimpin dari satu klub. Satu klub. Ya. Di atas itu untuk memimpin 62 klub ini, setiap distrik akan memilih setiap tahunnya 3 tahun sebelumnya untuk District Governor. Jadi untuk persiapan itu, untuk persiapan pemilihan District Governor itu akan dilakukan 3 tahun sebelumnya untuk pemilihan DG itu. 3 tahun sebelum masa kepemimpinan yang DG yang lama habis gitu Pak? Iya, jadi misalkan saya seperti ini 2023-2024, kami sudah tahu 3 tahun ke depan ini pemimpinnya siapa. Tahun depan itu siapa, 2 tahun lagi siapa, 3 tahun lagi siapa. Gitu. Sudah dipersiapkan sejak? Sudah dipersiapkan. 3 tahun ini ya? 3 tahun, supaya kita menjaga berkesinambungan, sustainable. Jadi sustainable ini yang harus kita pegang teguh supaya proyek yang sudah ada di tahun ini tidak terputus sampai di tahun-tahun berikutnya, begitu. Ya. Boleh tahu Pak, apa sih dasar yang seseorang itu dipilih menjadi DG? Atau persyaratan apa aja sih untuk menjadi DG itu Pak? Tentunya seorang anggota Rotary lah ya kan? Iya, tentunya memang yang sudah berpengalaman dan sudah menjadi district officer, jadi pengurus Rotary yang memang sudah dikenal oleh member-member di distriknya dan mempunyai experience ya, mempunyai pengalaman yang cukup. Tapi itu pun diajukan oleh member dari klub yang ada di distrik itu. Jadi ini dipilih oleh members yang ada di anggota-anggota Rotary yang ada di distrik itu. Jadi ada dan 60, bisa beberapa orang untuk kandidat itu. Ada 62 klub tadi itu ya? Ya, 62 klub. Misalkan tahun ini akan diajukan 2 nama atau 3 nama. Nanti dari situ ada proses interviewnya. Ada proses-proses lah yang untuk memilih dari 2 atau 3, bisa lebih juga. Gitu. Berarti untuk yang 23, 26, 27 sudah ada ya sekarang ya nama-nama untuk ada. DG itu ya? Jadi sudah terpilih. Sudah terpilih ya? Iya. Nanti yang di tahun Desember, biasanya Desember kita melakukan pemilihan lagi untuk berikutnya. Gitu. Jadi kita pilih ya, kadang ada 1 kandidat, ada 2 kandidat, ada 3 kandidat, bahkan lebih. Benar-benar menyiapkan anggota, benar-benar menyiapkan pengurusnya mulai sejak 3 tahun ini Pak ya? Betul. Jadi setiap klub bisa mengirimkan kandidatnya. Tapi ada kriteria, ada istilahnya requirement, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa termasuk pernah menjadi seorang distrik yang apa namanya istilahnya di klub tadi itu ya? Presiden, sudah pernah menjadi presiden, sudah pernah menjadi district officer, terus ada pengalaman-pengalaman, ada interview nantinya begitu, Mas. Berarti Pak Romi juga sudah berkeliling ke 62 klub ini Pak ya? Karena untuk mengenalkan diri kan, otomatis kan seperti itu Pak ya? Iya. Jadi pada waktu pandemik kita selalu meeting dengan Zoom, itu ya sangat membantu. Yang
kita dulunya nggak bisa bertemu karena jauh jaraknya, ada yang di Papua, ada yang di NTT. Dengan Zoom itu ada positifnya, kita saling mengenal lebih dekat. Karena jarak juga terlalu jauh, tapi kita sekarang juga sampai sekarang juga kita sering melakukan Zoom meeting itu. Pak Romi, ini sedikit personal Pak. Boleh tahu nggak sih Pak, apa sih Pak yang mendasari Pak Romi ini untuk terjun ke Rotary? Bukannya kan ini juga maaf ya, juga mungkin menyita waktu seperti gitu Pak ya. Mungkin ada Pak yang mendasari Pak Romi untuk terjun ke Rotary hingga sekarang menjadi seorang DJ di 3420 ini Pak. Ya. Jadi begini Mas, dulu mulai kecil dari keluarga memang kita sering melakukan atau mengadakan kegiatan untuk charity. Dan saya senang sekali saya bisa enjoy dengan teman-teman melakukan kegiatan humanity yang sampai terbawa sampai saya besar, dan juga akhirnya saya kuliah, saya kerja. Tapi lama-lama saya pikir, wah, saya kalau mengerjakan ini semua tidak cukup. Maka saya mencari suatu service organization yang memang internasional dan juga di dalamnya banyak filantropi. Yaitulah yang saya pilih adalah Rotary. Dan itu saya tidak bergabung langsung, saya tahu Rotary, saya bergabung nggak, saya pelajarin dulu. Saya browsing, saya ikut dalam kegiatan Rotary dengan Rotarian itu, tapi saya bukan member. Itu pada waktu itu masih kuliah Pak? Saya mengenal Rotary sebenarnya sudah lama sekali sih. Sejak saya SMP sudah tahu Rotary Club itu, tapi saya masih belum berpikir ini. Tapi waktu saya setelah lulus sekolah, saya mempelajari, saya ikut kegiatan itu setelah saya selesai sekolah. Pada waktu awal-awal saya bekerja, begitu. Jadi sudah mulai memang sejak masih di SMP itu ya sudah mulai tertarik ya. SMP itu udah tapi ya belum berani lah untuk gabung. Terus terjun itu mulai kapan Pak? Terjun mulai menjadi seorang member ya? Saya mulai mengikuti 2005 saya mengikuti, tapi saya bukan seorang member, tapi saya mengikuti kegiatan-kegiatan dari Rotarian itu. Akhirnya saya berkenalan dan saya mengenal bahkan yang di luar negeri juga, Rotarian di luar negeri, yang di Indonesia juga. Wah, saya memutuskan untuk mulai ikut meeting beberapa kali. Mereka juga karena menjadi anggota Rotary itu undangan, jadi dari member-member yang lain. Oh, sponsor gitu ya, ada sponsorship ya. Jadi saya ada sponsorshipnya siapa itu. Bila ada sesuatu sponsorship ini yang mengetahui, mengenal. Jadi kedekatan itu sangat dekat sekali sih dengan member dan sponsorship itu. Mungkin saat itu apa Pak yang menjadi penilaian Pak Romi? Di kegiatan sosialnya kah? Atau memang banyak relasi-relasi baru di situ kah? Saya lebih ke kegiatan kemanusiaan. Pada waktu itu ada suatu bencana dan saya lihat kegiatan Rotary itu sangat berkesinambungan yang saya lihat. Jadi nggak hanya hit run, jadi sekali melakukan akhirnya tinggal nol lagi mulai, tidak. Tapi berkesinambungan ini yang saya sangat tertarik sekali dan mempunyai dampak yang luar biasa, high impact project yang itu selalu saya ingat dari situ. Seperti contohnya end polio di seluruh dunia itu adalah project yang signature project dari Rotary Internasional yang sampai sekarang kita fokus untuk polio itu ya. Untuk polio plus itu ya. And polio. Jadi banyak ini ya yang membuat Pak Romi tertarik karena banyak kegiatan kemanusiaan yang ada di dalam Rotary itu sendiri. Betul. Pak ya. Dan tidak satu kali dikerjakan setelah itu berhenti, tidak, tapi berkesinambungan terus. Sampai dari suatu daerah mengenal Rotary dan daerah itu berkembang sampai yang dulu anak sekarang sudah menjadi bapak. Sampai seperti itu masih ingat, oh itu Rotary, dulu saya dibantu oleh Rotary. Sampai ya hati saya terenyuh dari situ. Banyak ini ya, banyak yang hal-hal yang sangat
untuk dikenang ini Pak ya. Iya, itu dan juga saya bertemu di Rotary dengan orang-orang filantropi yang memang sudah dari hatinya untuk membantu orang tanpa pamrih. Gitu. Saya melihat kemarin waktu ada terakhir ya ada acara apa itu semacam kayak pelatihan itu banyak sekali anak-anak muda Pak ya di situ ya. Ini keanggotaan seperti apa? Ada anak-anak muda, ada beragam profesi, apa aja sih Pak mereka itu Pak? Ya. Jadi Rotary juga tidak memandang agama, suku, ras, kita equal. Ada istilah kita DEI, diversity, equity, inclusion. Jadi kesetaraan seperti di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan memang betul banyak anak muda yang sekarang terlibat dan mereka sudah muda malah sudah berpikir. Saya aja kalah dulu waktu umur mereka juga belum berpikir, tapi kita sudah melakukan kegiatan kemanusiaan, tapi ini berani join di Rotary untuk berbicara di depan umum, memotivasi, itu mereka sangat luar biasa sekali. Jadi di Rotary ada namanya Interact, ada Rotaract, ada Rotary. Jadi ada 3. Ini regenerasi kita. Dan kegiatan kita ada namanya RWI, itu pertukaran pelajar. Ada Raila untuk anak muda. Ya, ini kita juga fokus untuk kegiatan anak-anak muda. Dan saya sendiri sangat senang sekali kegiatan dengan mereka. Dan bila ada kegiatan-kegiatan Rotary, generasi muda ini Interact dan Rotaract ini mereka ikut juga. Ya kendalanya mereka juga masih ada yang kuliah, masih kerja, tapi bila mereka mempunyai waktu luang, kegiatan luang mereka ini, waktu luang mereka ini diisi oleh kegiatan-kegiatan yang sangat berarti ini. Kalau untuk kegiatan Rotaract ya, anak-anak mudanya namanya Rotaract ya. Rotaract. Itu apakah beda Pak dengan yang sudah dewasa gitu loh, yang sudah Rotarian ini? Apakah ada perbedaan untuk kegiatan? Jadi begini Mas, bila Rotary punya kegiatan, kita sudah setting up gitu, mereka biasanya ikut, mereka yang action. Support ya? Action, jadi support misalkan kemarin contoh soal ada beberapa bencana, mereka ikut, mereka partisipasi, mereka yang membawa bantuan ke sana bersama-sama Rotary yang masih ini juga bersama-sama. Wow. Gitu. Iya. Kalau komposisi ada berapa persen Pak anak-anak muda ini? Kita untuk Rotary di distrik kami ada 300 kurang lebih. 300 members. Berapa persen dari anggotanya? Kalau anggota di distrik kami ada 1.400. Iya. Kalau seorang distrik governor, apakah juga memiliki langsung ke program anak-anak muda ini, atau ada sendiri dari tingkatan anak-anak muda sendiri ini yang membawa, kemudian distrik governor cuma memantau gitu? Ada kegiatan itu yang tadi saya sebutkan adalah Raila, itu ada RWI pertukaran pelajar, dan juga NGSI itu jadi pertukaran anak-anak muda untuk bekerja, jadi untuk magang lah istilahnya begitu. Ada itu setiap tahun kita lakukan. Oh juga sudah. Distrik governor juga memantau seperti ini Pak yang dilakukan dari kegiatan anak-anak muda ini ya. Ya, jadi kita punya sistem yang memang tiap tahun kita harus melakukan hal itu. Pak, kemudian yang seperti kegiatan kemarin ada apa namanya ini Personal Training Seminar ya, PETS sama District Team Training Seminar ya. Itu seperti apa? Sepertinya saya melihat ini semacam kawah candra di muka dari teman-teman Rotarian ini Pak ya. Ya. Jadi untuk PETS dan DTTS kami tiap tahun pasti mempunyai presiden yang baru di setiap klub tersebut. Maka kita mempunyai training di awal tahun sebelum menjabat, kita mempunyai training. Jadi presiden elect training seminar. Itu yang kita lakukan, yang kemarin kita lakukan. Dan juga DTTS. DTTS ini adalah untuk district officer training seminar. Ini yang district officer itu ini pengurusnya ya? Pengurus. Jadi saya mempunyai chair yang misalkan membership chair. Jadi memang chair yang untuk mengurus seluruh member di penambahan member di seluruh distrik 3420. Ada
untuk service project chair itu yang melakukan untuk kegiatan-kegiatan project kemanusiaan yang ada di D3420. Ada PIC-nya sendiri-sendiri Iya, ya katanya ada gitu ya. PIC-nya sendiri, ada public image chair juga, seperti itu. Jadi sudah sangat manajemennya sudah tertata ya, dan ini sudah sejak dulu seperti ini gitu Pak ya. Iya, sudah sejak Rotary ada di Indonesia ini sudah kita lakukan lama sekali. Gitu. Kemudian Pak, untuk District Governor yang nanti akan datang di bulan Juli Pak ya, mulai Juli, jalan ya. per 1 Juli resmi menjabat. Ini sudah persiapan istilahnya shadowing. Transisi Jadi ini ya. transisi Iya, ya begitu. Itu tadi ada 7 fokus untuk Betul. melakukan itu. Betul. Boleh Pak, misalkan apa aja Pak 7 fokus itu Pak? Ya, jadi 7 fokus itu adalah peace and conflict resolution. Jadi kita biasanya melakukan training untuk supaya generasi muda ini semakin bersatu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk peace. Terus ada disease prevention and treatment. Jadi untuk kesehatan kita melakukan untuk hal-hal prevention. Jadi pencegahan. Lebih ke penyakit apa ke lingkungan kalau ini Pak? Yang disease prevention untuk penyakit. Jadi penyakit, misalkan kita memberikan penyuluhan sesuatu sebelum kita nggak mau sakit Mas. Jadi pasti kita kan harus mencegah. Nah itu kita ajarkan seperti itu. Itu disease prevention. Jadi and treatment. Terus ada water and sanitation. Misalkan kita di suatu daerah seperti di Malang Selatan kita melakukan untuk air. Jadi satu area bukan desa ya, lebih kecil lagi dusun. Jadi di dusun ini bertahun-tahun tidak mempunyai air, Pak. Jadi maka kita melakukan pengeboran di sana untuk 700 orang, Pak. Jadi kakak di sana. Berupa sumur gitu Sumur. ya. Jadi kita bor, tapi kita research dulu gimana air itu nantinya kita akan mengembangkan dengan sudah ada air untuk masyarakat 700 penduduk ini. Kita memberikan pelatihan lagi dari air ini bisa untuk misalkan ikan atau untuk menanam pohon buah atau sayur. Nah, itu kita ada pelatihan. Jadi itu sustainable-nya di situ. Berkesinambungan gitu ya. Ya, berkesinambungan. Yeah. Terus ada lagi mother and child health. Iya. Ya, terus ada edukasi seperti literasi kita sering lakukan, dan juga ada ekonomi CED, jadi Community Economy Development. Yeah. Jadi itu seperti di daerah ini kita melakukan pelatihan untuk goat breeding. Jadi pelatihan untuk bagaimana sih ternak kambing yang baik. Dan itu makanannya bagaimana menyediakan, apa yang harus diberikan ke kambing-kambing ini supaya masyarakat sekitar itu bisa memelihara kambing dan mendatangkan income, pendapatan untuk keluarganya begitu. Walah, ada 7. Ini programnya komplit. Ini berarti saya melihat di teman-teman Rotary ini ada beragam profesi ya. Kayak itu untuk kesehatan kan butuh seorang, misalkan seorang yang fokus di kesehatan masyarakat, dokter juga. Kemudian di area konflik tadi itu kan juga harus ada teman-teman seperti itu, sudah ada ininya Pak ya, ada masing-masing ya kayaknya mereka ya, sesuai profesinya gitu ya. Ada. Jadi member kami juga banyak yang dokter profesional, juga ada yang lawyer, juga jadi di legal, terus ada notaris juga. Jadi di bidangnya pasti ada orang-orang yang memang mengerti hal tersebut. Ya, gitu. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini nanti mungkin dari 7 fokus itu ada penekanan yang kemana gitu Pak, mungkin di nanti di masa Pak Romi nanti Pak? Baik, sebenarnya saya akan melakukan dari 7 area fokus tersebut. Tentunya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tergantung di daerahnya. Andaikan saya ke daerah tertentu, daerah A, dan pemerintah daerah tersebut menginginkan, misalkan contoh soal saya membutuhkan untuk air, kami akan riset dulu dan collect data, mengumpulkan data,
dan mendiskusikan dengan Rotarian yang lain. Baru kita melakukan membantu daerah tersebut, begitu. Jadi melihat suatu permasalahan di daerah apa sih? Nah, nanti kita baru tindak lanjuti, gitu Pak ya. Iya. Tapi tetap mengarah pada 7 fokus tadi itu 7 ya. fokus dan juga girl empowerment, saya fokus juga untuk girl empowerment dan juga mental health juga. Tapi ada hubungan dari 7 area fokus. Ada program apa kemarin saya dengar ada kebun sekolah atau apa gitu Pak juga ya? Untuk kebun sekolah. Kebun sekolah. Mungkin itu, jadi mengajarkan kepada anak-anak bagaimana sih menanam sayuran, pohon dan apa manfaatnya, mungkin begitu. Jadi supaya mulai kecil mereka paham, misalkan ini buah ini gunanya untuk apa, misalkan jahe itu kegunaannya untuk apa, mungkin kita akan mengarahkan ke seperti ini hal-hal kecil di masyarakat tapi Rotarian sangat tanggap sekali ya di situ ya. Ya memang kami ini kewajiban kami untuk melakukan itu. Kalau setiap tahun, setiap periode kepemimpinan, apakah ini Pak mengusung sebuah ikon atau tagline gitu Pak? Ya, tiap tahun kita mempunyai tema. Tema ya. Ya, tema. Ya, jadi tema tahun saya adalah give hope. Jadi create hope in the world. Jadi create hope in the world ini adalah kita memberikan harapan kepada masyarakat supaya kehidupan yang lebih baik. Tentunya dengan kita memberikan harapan, tentunya harus ada peace, kedamaian dulu baru kita bisa memberikan harapan itu. Wah, menarik sekali nih. Sekarang Pak mungkin apakah masyarakat awam ini pengen tahu sih gimana sih kita itu bisa menjadi member Rotary atau terlibat di Rotary, entah itu sebagai anggota atau kita bisa bekerja sama dengan Rotarian, misalkan di satu tempat ada ini butuh ini, nah kita ke Rotarian coba nanti barangkali ada bantuan. Nah gimana ke anggotanya, gimana kita persyaratannya untuk menjadi sebagai sebagai seorang member, menjadi member gitu Pak, atau kerjasama lah dengan Rotary. Ya, jadi Rotary juga membuka untuk berkolaborasi dengan siapapun. Jadi kita tidak menutup diri bahwa kalau kegiatan kemanusiaan hanya seorang Rotary aja yang dengan Rotary dengan Rotary yang bisa melakukan itu, tidak. Jadi Rotary kita membuka diri dengan NGO lain. Dan jadi masyarakat yang ingin bergabung, berkolaborasi, kami sangat senang sekali. Dan juga misalkan mau menjadi member juga kita akan undang ke ke klub yang mempunyai meeting. Jadi dalam sebulan pasti ada meeting klub. Nah itu biasanya kita undang dan kita jelaskan bahwa Rotary itu apa, persyaratannya apa, seperti itu. Baru nanti kalau memang cocok orang ini bisa menjadi seorang Rotarian gitu. Organisasi terkecil itu klub ini Pak ya? Jadi kita mempunyai klub-klub. Klub-klub. Nah di semua klub ini di distrik adalah ini di payung distrik ini. Betul. Jadi di 3420 ini ada 62 klub saat sekarang. Kalau seperti Surabaya ini ada beberapa klub kan ya? Ya, di Surabaya ini ada 14 klub, 15 klub. Itu berdasar apa biasanya Pak mereka? Wilayah atau apa? Wilayah. Jadi wilayah Jawa ya. Timur gitu ada berapa klub, terus nanti di Jawa Tengah ada berapa klub, Bali ada berapa klub gitu. Oke. Area istilahnya. Jadi area di mana di situ ada klub, silakan bergabung. Ya, kalau nanti memang cocok ya silakan bergabung gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kami akan menyampaikan semuanya dulu. Pak ini terakhir Pak. Ini saya tadi melihat itu logo dari Rotary itu seperti kayak gear gitu Pak ya, gear. Itu apa sih Pak maknanya Pak? Ya. Jadi logo ini kita mempunyai logo ini sudah sangat lama sekali dan tidak berubah. Dan Rotary ini berkesinambungan dan
tidak mungkin putus tahun ini mempunyai proyek ini, tahun depan akan lebih besar dengan berkesinambungan proyek ini. Dan Rotary ini berputar terus, Begitu tidak ya. mungkin berhenti untuk kegiatan kemanusiaan, terutama di Indonesia. Siap. Gitu. Dan selalu bekerjasama dengan pemerintah dan NGO lainnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, Tribuner dan pembaca harian Surya, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Pak Romi Junardi, Distrik Governor Rotary Internasional di Distrik 3420 Indonesia. Nah, mau ingin jadi member Rotary atau ingin bekerja sama dengan Rotary, ada masalah di suatu daerah, boleh nanti ketemu dengan Pak Romi atau ada Rotary yang ada di daerah masing-masing. Betul. Demikian Tribuner dan pembaca harian Surya podcast saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.